Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ini gue sama siapa nama lu? Farid Farid. atau Wid? Farid apa? Farid Marley aja. Hah? Farid Firdaus. Farid Firdaus. Lu lahiran tahun berapa? 96. 96 berarti sekarang umur 26. 26. Masih muda ya? Masih muda. Sekolah. Sekolah STM tahun 2011. Lulusnya 2014. Terus di mana? rencana Cicos. Enak Cicos habis. Ya. Umur lu masih muda nih ya? Iya. Dalam perjalanan hidup lu adalah namanya anak muda ya, yang namanya berpasangan atau pacaran. Lu pernah ngalamin itu nggak sih? Kalau untuk pacaran sih mungkin semua anak muda juga mungkin pernah ngalamin ya namanya pacaran. Cuman buat gue pribadi sih ya kalau bicara soal pacaran ya banyak kayak ceritanya nih. Gue boleh denger nih satu-satu lah. Awalnya lu kenal cinta pertama, terus gimana lah ya kan? Apa lu sekarang punya anak, apa punya istri, apa gimana gitu? Awal gue pacaran tuh SMP ya, gue yang namanya ngerasain baru-barunya pacaran tuh pas 2 SMP. Kelas 2 SMP. Pas 2 SMP gue mulai pacaran Sama anak? anak penumpang Satu sekolahan sama lu? satu sekolahan dulu dia aja kelas. Berapa lama lu pacaran sama dia? Gue pacaran sama dia kurang lebih 5 bulan. Yang mutusin siapa? Putus, dibilang putus sih gue dulu karena posisi lulus. Oh lulus. Ya gue kelas 3 dia kelas 2. Bulan Mei lulusan gue udah keluar dari sekolah SMP gue kan dari kampus. Di situ gue ya lost kontak gitu aja gitu sama dia. Jadi udah Nggak ada hubungan lagi ya, nggak ada, masing-masing. nggak ada. Kan itu SMP tuh, pas SMA pacaran apa sama yang lain? Pas SMK itu hampir tiap hari gua gonta-ganti. Ngeri sekali. Gonta-ganti apa nih? Gimana? Gonta-ganti. Jadi kalau dihitung jumlah ada berapa pas lu SMP? Nggak kehitung. Nggak kehitung ya? Nggak kehitung. Set. Gimana? Ya itu setiap hari gua namanya gua cewek, gonta-ganti cewek ya kan? Sampai orang tua gua nasihatin lah ya kan? Kamu gonta-ganti cewek nggak mikir kamu punya adik cewek ya kan? Apa nanti kamu udah rumah tangga punya anak cewek ya kan? Ya, cuman namanya dulu usia gue masih belasan tahun ya kan, ya masih labil lah pikiran juga kan, masih ya udahlah. Akhirnya gue dengerin aja omongan nyokap gue dengerin, cuman gue hiraukan gitu aja, gue tetap main cewek. Jadi enggak, aku penasaran deh. Jadi cewek pertama yang lu deketin pas SMA itu siapa? Jadi kan contohnya nih, misal lu pacaran sama si A ya kan. Kalau lu gonta-ganti, jadi statusnya misalnya lu pacaran sama si A terus selingkuh sama si B gitu, apa gimana? Ya gue deket sama cewek tuh nggak cuma satu. Dia lu pacaran apa enggak? Itu hampir semua cewek yang deket sama gue tuh gue pacarin sama gue. Iya, jadi nggak lu misalnya nih, lu pacaran sama si A, lu Iya. putus, apa pas lu masih pacaran sama si A terus lu selingkuh sama si B? Iya. Oh jadi lu tigain pahin Iya, gitu? gue tigain, gue empatin. Ya, cuman nggak ketahuan gitu. Nggak ketahuan? Karena kan
Ya gue buat schedule lah ya kan. Schedule dong. Ya kan? Kayak ini aja kayak kerja ya kan. Ada yang tadinya ada ya. Hari ini ya kan sama si A, Ah. besok sama si B. Ya, pokoknya gue buat schedule lah. Iya, Sampai serius lu. bener-bener apa? Bener serius. Kan kontak WA nggak ketahuan tuh, cewek lu minjem HP kamu gitu, nggak nanyain, nggak sampai seperti itu bagaimana tuh? Alhamdulillah sih kalau buat dicek-cek HP gitu. Pacar-pacar gue tuh nggak sampai ada yang berani gitu. Oh, nggak ada yang berani. Coba dong minjem HP kamu gitu. Enggak. Aku mau ngechat enggak kan. Makanya amannya di situ. Nggak ketahuan. Jadi lu seminggu bisa jalan Senin sama siapa, Selasa sama siapa gitu. Iya. Jadi 7 hari itu full lu jalan sama cewek. Full. 7 cewek tuh. Ganti-ganti. Ih, salut. Misalnya nama pasangan lu, namanya nama dia apa nama cowok lu samarin? Kalau nama gua tetap nama Nah. asli. Nama asli. Aman tuh lumayan lu ya. Aman. Nggak ketahuan ya. Emang gimana dari kitanya? Ini ngeri, kamu caranya gimana taktiknya gitu? Nggak ketahuan, bikin schedule boy. Ya misalkan nih gua mau jalan nih sama si A nih. Ya kan. Itu nomor-nomor yang lain ya emot-emot love-nya gua hapus dulu. Oh, lu encet dulu gitu ya. Gua encet ya kan. Gua encet gua bilang supaya nggak nyiriin kalau nomor tersebut itu pacar gua gitu ya kan. Emotnya gue hilangin. Jadi seumpama dia WA apa nelpon, gue ini temen WA. Ngeri ya. Lu pernah ke game sih? Pernah ke game ketahuan gitu? Kalau ke gap sih selama ini sih gue belum pernah. Ini serius lu? Serius. Demi apa? Demi Allah. Bisa sih. Jago berarti ya. Ya itu yang gue bilang. Gue buat schedule gitu kan, gue buat. Ya gue atur lah ya kan, dari waktu ya kan. Jam berapa. Terus gue buat ngubungin yang lain juga dengan alasan gue pengen nongkrong sama kawan gue. Supaya cewek gue yang lainnya tuh nggak terlalu nge-WA gue apa ngubungin gue lah gitu kan. Di saat gue lagi jalan. Apa speak gue. Maaf yang tadi aku tiduran. Padahal mah gue habis jalan sama yang lain. Di medsos gua di medsos. Kalau Media untuk sosial. media sosial ya namanya dulu zamannya gue paling Facebook ya kan. Belum main yang namanya Instagram apa segala macam. Paling kalau nggak Facebook BBM ya kan dulu. Iya. Nggak, maksudnya di medsos lu nggak ketahuan juga sama pacar-pacar lu? Enggak. Kan biasanya ada tuh yang Sosial media gue iya. kan kayak Facebook, status lajang. Oh. Jadi gue nggak. Jadi lu nggak pernah ngupload gitu? Nggak pernah. Lu cewek lu nggak pernah minta diupload gitu? Upload gua kayak gitu. Ada yang pernah nggak salah satu cewek lu Kalau minta untuk upload? di-upload ada sih banyak malah. Tapi nggak ketahuan. Ya gue males, gue nggak mau ngupload gua sama pasangan gua gitu. Oh, tapi cuma minta doang tapi nggak lu turutin ya? Nggak gue turutin. Buat jaga-jaga biar nggak Jaga-jaga ketahuan. aja. Ngeri itu dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 tahun begitu? Terus sampai gua kalau untuk main cewek ya, sampai gua nikah sama istri pertama gua juga. Oh, dari salah satu itu? Ya. Dari salah satu cewek yang banyak itu? Nikah tuh ya, adalah yang aku satu terus. Aku satu nikah. Tetap tuh, tetap punya selingkuhan, tetap punya. Iya, lu nikah tetap aja masih kayak gitu? Masih. Astagfirullah. Cuman ya nggak gue bawa ke rumah, gitu. Di luar lah, jalan kemana, ngopi, apa, nyantai lah, nongkrong santai kan di luar. Itu sih paling. Lu kan nikah nih sama cewek, sama apa istri pertama lu punya anak? Punya anak. Punya anak. Terus pas lu punya anak masih juga jalan sama cewek lain? Punya anak pertama gua masih. Masih gua. Iya masih. Serius. Tapi nggak ketahuan. Nggak ketahuan. Punya anak sampai anak gua umur 2 atau 3 tahun tuh gua masih gila main cewek. Ngeri. Ya karena mungkin susah juga ya kan, kebiasaan gua dari dulu belum nikah. Gitu. Main cewek.
mungkin ke bawah sampai gua menikah punya anak satu masih berkelanjutan lah. Gitu. Jadi cuma anak satu doang dari istri yang pertama. Dari istri pertama gua Dua. Dua. Anak kedua tetap juga masih main cewek. Pas punya anak kedua, kebenaran kan anak kedua gua cewek ya. Dari istri pertama gua itu masih udah mulai gua inilah main cewek. Kurangin. Udah mulai gua kurangin main cewek karena gua sempat inget omongan nyokap juga ya kan. Gue sekarang punya anak cewek ya kan, masa gue mau gini terus ya kan. Seumpama anak gue gede disakitin sama cowok gimana gitu kan. Dari situ gue udah mulai berpikir tuh buat ninggalin kebiasaan gue yang buruk itulah. Oke. Gawat ya. Anak pertama selingkuh, dua tetap. Ayo kedua ini agak mengurangi lah. Agak berkurang, berarti yang di anak pertama itu selingkuh ini contohnya 10 selingkuhan dong di anak pertama, di anak kedua 5 gitu maksudnya, tapi selingkuh masih. Gawat. Tapi lu bertahan sama bini lu. Sama yang pertama nggak bisa diselamatin lah rumah tangga gua. Itu salah? Ya karena gua berdua masih ingin kebebasan lah gitu. Bukan gara-gara lu selingkuh? Bukan gara-gara gua ketahuan. Enggak. Jadi karena ego masing-masing lah, ego masing-masingnya masih tinggi lah. Anak ikut siapa? Anak alhamdulillah gua bawa ikut gua. Tapi lu selama menikah tanggung jawab dia kayak ngidupin, ngasih nafkah gitu? Kalau ngasih nafkah gua ngasih nafkah tetap gua. Apa kerja lu apa? Kalau untuk kerja gue gonta-ganti ya. Dulu dari zamannya ya setir mobil, beli panggul, di kota tua kan. Apa aja ya buat apa anak aja ya. Walaupun lu doyan selingkuh tapi lu masih mikirin anak gitu ya. Buat tanggung jawab ya. Buat nafkahin anak istri lah. Masih ada tanggung jawab lah. Kan lu ngomongin istri pertama, berarti ada istri kedua? Istri kedua setelah gue udah resmi cerai dari yang pertama. Ada tuh istri kedua berarti? Jadi nyambung lah, istri 3 tahun silam gue udah berpisah sama istri pertama gue. Dari situ gue kenal cewek tuh. Main cewek lagi tuh. Main cewek lagi, selama 3 tahun main cewek nih? Tapi gak lu nikahin? Tapi lu inget anak tuh? Pas lu 3 tahun Justru gue nyari cewek buat gue nikahin. Supaya di saat gue kerja anak gue ada yang nemenin gue. Gue mikir gini, kan lu cerai nih sama istri pertama 3 tahun. Lu punya anak 2, ya kan? Selama 3 tahun ini udah berapa cewek lu pacarin untuk apa motif lu mencari ibu buat anak lu udah berapa? Ingat? Banyak ya? Saking banyak apa lupa? Udah banyak. Jadi mau motif lu aja kali, gue pengen nyari cewek nyari bini buat ngurusin aku, tapi selama 3 tahun lu nyari nggak dapet gitu. Iya, belum ada yang pas. Apa emang alasan lu aja? Belum ada yang pas. Belum ada yang pas aja ya. Bener-bener nyari yang pas ya kan. Apa cuma buat nyicipin aja kan ya? Cuma cicipan dulu gitu, enggak ya? Nyari yang pas aja. Nyari yang pas. Kan gue buat cicipan doang gitu, enggak ya? Enggak. Terus dapat nih yang kedua nih, terus. Dari sekian ya bisa dibilang belasan cewek. Akhirnya gua tinggalin sisa 3 nih Pung. Sisa 3. Oh ya, jadi ada kayak take me out lu ya. dari belasan wanita jadi kan, 3 yang terbaik lah ya. Ya 3 yang terbaik lah menurut gua nih. Karena deket juga nih 3-3-nya nih. Cuman dari ketiga ini masing-masing ada sisi plus minusnya di mata gue ya. Yang satu jauh Bung, orang Malaysia. Bisa. Lu bisa kenal gimana itu? Ya, awal dari sosial media. Apa? Facebook, Instagram? Dari Facebook. Awal dari Facebook. Ya gue iseng kenalan ya kan, sama dia direspon. Beralih ke
sampai nomor WhatsApp. Singkat cerita gue sering chat-chatan sama dia. Ya mungkin dia nyaman ngobrol sama gue, sak juga lah sama karakter gue gitu kan. Terus akhirnya jadian lah gue sama dia. Terus setiap malam tuh video call gue mulu Bang, bener. Sampai dia tertidur tuh, cewek gue yang di Malaysia. Pokoknya gue nggak boleh sampai lepas dari awasan dia lah gitu. Diintai tiap hari ya? Diintain terus, dia video call terus sampai benar-benar nemenin dia tidur. Nah kalau yang kedua ini orang Cianjur, cuman posisi dia dulu masih 3 SMK. Oh masih ke sekolah? Masih sekolah. Itu yang bikin gua berat buat nikahin dia lah pada saat itu kan. Akhirnya yang dari Cianjur setelah datang ke Priok namanya. Oh dia datang nyamper dulu? Datang semua Bang. Dari Malaysia juga? Yang Malaysia datang juga Bang. Ketemuannya di mana? Jadi dia terbang, awalnya juga gua nggak percaya gitu kalau dia sampai mau datang ke Priok gitu, apalagi cuman buat nemuin gua doang ya kan. Gua bukan siapa-siapa lah. Gua pun nggak nyangka gitu kalau ya masa ya sih gitu orang Malaysia jauh-jauh ke Priok gitu. Itu orang Malaysia asli apa? Asli Malaysia. Orang Malaysia asli. Malaysia. Keren. Jadi terus dia ketemu di mana tuh? Dia terbang dari Malaysia turun di bandara Soekarno-Hatta kan. Naik taksi ke Priok karena gua mager juga lah kalau jemput ke iya. Soekarno-Hatta ya. Kurang ajar juga ya udah dari Malaysia itu jemput ke terminal, jemput di Soekarno-Hatta kagak mau lu ya. Gak ya mau, terus. Malaysia udah kamu naik taksi aja. Nanti kalau emang udah di terminal Tanjung Priok, aku jemput. Terbang lah dia kan. Sebelumnya juga memang udah nge-WhatsApp gua, dia udah beli tiket nih di bandara mau ke Jakarta. Ya udah, gua bilang kalau memang udah di Jakarta naik taksi aja, paling aku bisa jemput di terminal Tanjung Priok aja. Itu beneran nyampe di terminal Tanjung Priok, itu gue jemput tuh, naik motor itu naik motor kawan gue juga itu, motor KJR lagi. KJR Motor KJR udah iya. ketek lah. Cuman ya udah kan namanya gue minjem kan, itu gue sewa motor kawan gue tuh di Rijal, gue kasih dia uang rokok tuh, gue minjem motor dia karena kan pada saat itu gue belum ada motor pribadi lah, masih punya orang tua. Gue jemput, gue ajak kan motor daerah Priok lah, gue ajak ke danau, langsung dia minta cari penginapan Bung di Jakarta. Gue taruh di hotel Ayuda. Oh yang di Kebun Bawang. Wih, sempet kaget. Ini hotel apa kosan kata dia. Oh begini sih. Ya karena gue pribadi kenapa gue ngajak situ kan, gue nggak mau ngabisin duit dia lah gitu, makanya gue ngomongin yang murah. Cuman respon dia malah begitu Bung ya kan, malah nyuruh gue carilah. Ngomongnya bahasa Indonesia Melayu. Melayu. Logat dia Melayu. Carilah ya penginapan yang paling mahal di Jakarta kata dia. Uang mata masalah buat aku gitu. Gue bingung ya kan, yang paling mahal di mana? akhirnya mau deh di Ayuda bagaimana? Ya akhirnya gue ajak ke, udahlah main Sunter aja kan. Oh di hotel dekat-dekat Sunter. Nah, udah gue bawa ke Sunter Indah situ. Apa hotel apa? Sunlight. Sunter Indah. Hotel Sunter Indah. Depan seberang McDonald tuh. Oh iya. Oh Ibis. Bukan, Sunter Indah ada Bung. Ada. Sampingnya Dapur Solo. Iya. Hotel Ibis itu namanya. Sebelahnya Ibis. Oh sebelahnya Ibis. Sebelahnya Ibis ya? Sebelahnya Ibis. Oh iya. Oh itu gua ajak kita. Udah sini aja. Lumayan juga kok. Ya kan? Hotel ya gue begitulah ya kan sama dia. Gua mandi malam, gua ajak ke Danau Sunter. Gua pesen makan apa, dia yang bayar. Dia yang bayar. Ini enak amat hidup lu. Dia yang bayar.
Sampai gua lagi makan aja ya kan, lagi ngobrol santai. Makanya di pinggiran Danau Sunter tuh. Iya. Nggak komen dia enggak. Enggak. Gua bawa ke situ aja. Terus soalnya gua juga bingung ya kan. Mau kemana gitu. Enggak punya tujuan juga gua. Udah. Buat relax aja lah, buat santai malam aja. Itu pinggir Danau Sunter aja kan. Gua makan gitu. Dia pesen bakso ya kan, gua beli somai itu ya kan. Pesen goceng tuh ya kan, karena kan gue nggak sadar diri ya. sadar diri. Gue nggak terlalu nafsu makan lah. Iya, jadi dikit lah porsi gue gitu kan. Gue dikit banget dia, gue ngemil aja lah, udah kenyang kan. Itu banyak pengamen apa, gue kaget ya kan, dia tiap pengamen dikasih 10.000 goceng. Ya gue ngomong kan di situ, yang sayang kan banyak amat ngasihnya, orang mau gope aja sih, gope 1.000 ya kan. Bener, masalahnya bukan 1-2 orang gitu kan. Terus kata dia pengamen di situ kan, udah kamu gak usah mikirin uang. Aku juga nggak masalah uang kok. Udahlah, namanya udahlah duit dia ini kan, dalam hati gue gitu, udah biarlah dia jawab apa begitu. Akhirnya gue makan di situ. Akhirnya dia ngajak ke nongkrong lagi tuh, cari tempat yang enak lagi lah di Jakarta, kita seneng-seneng dugem-dugem diskotik gitu. Aku pengen coba diskotik gitu. Jadi gue mikir lagi tuh diskotik mana nih kan. mau gue ajak yang jauh, posisi motor juga. Lo ajak kemana tuh akhirnya? Ya akhirnya gue ajak ke daerah-daerah yang pos 8. Iya. Yang masuk ke gratis ya kan. Apa nama tempat saya ingat nih? Tanker apa nggak salah. Ada, nggak tahu dah kalau sekarang mah. Ada apa tahu. tanker. Ya terus mau dia. Ya mau akhirnya kan, ya dia juga kan nggak terlalu paham Jakarta gitu manut kan. aja ya. Iya, nggak tahu itu tempat mahal atau murah ya kan. Iya. Ini dia pengen ngerasain Joget. namanya diskotik Jakarta tuh seperti apa gitu kan. Dia bayarnya pakai ringgit? Apa sih ringgit ya? Enggak, duit Rupiah, itu gue yang megang tuh dompet dia sama handphone dia lah kan, gue yang pegang. Duitnya rupiah, umatin uang Indonesia. Uangnya rupiah, 100.000-an semua itu, coba. 100.000-an semua. Selesai juga, gue kan udah agak tengge juga kan, malah mau rebahan lah, mau nyantai, balik lagi ke hotel, karena kan durasinya juga masih ada kan. Balik ke hotel, akhirnya di hotel rebahan tuh sambil ngotor kaki-kaki. Sempet tuh cewek gue yang di Cianjur sama yang di sini masuk tuh WA dari dia orang tuh masuk. Dia tahu kalau gue ini iya punya cewek lain lah gitu. Sampai dia ngomong, udah Farid ya kan, kamu tinggalin wanita-wanita yang dekat sama kamu gitu. Aku kasih kamu apa aja, yang penting kamu tinggalin dia gitu. Gue disitu mikir ya kan, kalau gue ninggalin cewek-cewek gue yang lain ya kan, cuma karena dia kalau gue ukur materi lah ya kan, gue jelas milih dia gitu. Cuman kan balik lagi gue mikir, kalau sampai yang lain gue tinggalin, belum tentu juga gue jadi sama dia gitu. Apalagi keluarganya dia juga belum tentu nerima gue kan. Pekerjaan gue di sini juga posisi lagi itu gue gojek gue, jadi ojol. Akhirnya gue nggak mau, gue tolak ya. Enggak. Walaupun aku punya 3 cewek, kamu nggak usah takut, karena tetap satu yang bakal aku nikahin nanti. Lagi juga
kalau kamu seperti itu sama aja kamu ngerendahin aku. Jadi Iya. seolah-olah Gue juga pengalaman sih gitu. Gue punya pacar, dia banyak duit, PNS. ya. Ya itu, apa aja dia beli, jadi gue yang diatur sama dia. Nah itu. Dia bilang fuck man. Gue laki-laki ya. Gue punya Jadi harga diri ya. Ya udah, Itu gue yang gue lepas pikirin. akhirnya. Gue lepas. Takutnya nanti next time kan ke depannya Iya. gue jadi sama dia Ah. malah harga diri gue diinjak-injak kan, diatur-atur. Gue mau makannya sesuai selera dia. Iya. Ketemu anjir ke cewek lama-lama. Fuck. Ya udah ketinggalin. Nah, itu gue Terus yang Cianjur gimana? yang di Cianjur datang juga tuh dia tuh. Masih sekolah, anak sekolah tuh datang Masih sini. sekolah datang, itu pas bulan Desember dia. Desember 2000 kemarin 2021, tahun baru dong. Enggak, bukan. 2000, pokoknya sebelum gua married sama yang kedua. Jadi kandidat ada 3 orang nih. Iya, iya. Tahun 2020-an. 2000, 2018. Jauh lama juga. Iya, iya, iya. 2018. 19 lah. Mau 2019 lah. Mau 2019 tuh. Mau Naik angkot dia. naik bis. Naik bis. Dia dari Cianjur naik bis. Kebenaran kan bis dia kan nggak nyampe ke Priok ya. Terakhir penurunan di terminal Kampung Rambutan. Aku udah di terminal Kampung Rambutan, aku kaget ya kan, serius. Diokol lah, kan. Bener ya kan udah di terminal Kampung Rambutan. Mana gua keadaan nggak ada kendaraan lagi ya kan. Terus Ya udah akhirnya gua udah ngeteng aja. oh nyebutnya ngeteng. Ngeteng. Naik apa, Gua busway? dari rumah Jakarta. naik 03 terminal, dari terminal gua naik busway Oh naik busway. ke arah Jakarta. Kampung Rambutan. Udah Iya tuh. dari sana gua temuin dia, balik ke Priok naik busway lagi. Lu inepin Gua inepin juga di Ayuda lagi. di hotel lain. Oh udah Cak rumah. Kan lu Ayuda lagi. Biar gua nggak teringat yang main lain ya kan. Ah. Gua inepin juga. Pokoknya setiap cewek selalu gua inepin. Lu nggak lolos kualifikasi tuh karena masih SMK. Karena gua mau dia kasihan masih sekolah lah kan. Tapi ibunya nggak nyariin apa pas dia ke lu ke Jakarta? Nah, itu. Kan masih sekolah. Nah itu dia bilang pas dia gue putusin tuh setelah dari sana kan, setelah dari sana dia putusin sempet dia nggak terima lah, protes gitu karena dia udah sampai ngebohongin Orang tuanya ya? gitu Ah. buat nemuin Nemuin gua lu, gitu kan, apalagi sampai nginep kan. Tuh 3 hari bung, 3 hari gue nginepin sampai dia prepare dari jauh-jauh hari nih, dia prepare, dia nabung dari uang jajannya Buat nemuin lu. Ya. buat nemuin Brengsek gua. dong lu. Ya, cerita dulu ya. Oh, cerita dulu ya. Cerita dulu. Iya, iya, terus. Ya akhirnya dia nangis lah, ya, Hmm. nggak terima. Gue juga sempet ngerasa bersalah banget lah ya kan. Apalagi dia cerita, aku kurang apa sih ya kan. Aku jauh-jauh, aku ngumpulin uang dari Cianjur buat nemuin kamu ya kan. Bahkan ibunya dia kasih lah buat gua ya kan. Kasara gitu ya. Iya. Tapi endingnya kamu malah ninggalin aku. Dari situ gua kasih penjelasan, bukannya gua ninggalin dia karena nggak sayang. Yang gua takutin semakin lama gua berhubungan sama dia semakin susah ngelepas gua gitu, ngelupain gua. Dan mungkin kan gue takutnya orang tua dia tuh berharap dia tuh lulus sekolah pengennya kerja dulu. Oh iya, gitu ya kan. mungkin ke situ. Makanya gue ninggalin dia karena dia harapan orang tuanya di kampung gitu ya. Itu alasan tulus dari hati lo ya, apa alasan lu Iya. buat aja? Iya. Dari hati ya. Buat nyari yang lain ya. Alasan bener. Oh dari hati ya. Dari hati. Ya, Bung. semoga aja ya. Karena masa depannya masih panjang banget, Bung. Iya. Terus akhirnya lu nikah sama anak mana nih?
Akhirnya cewek gue yang satu lagi ini udah lulus nih dia nih. Ya, anak mana dia? Anak sini? Anak sini, anak Warakas juga. Oh, gitu ya. April. Nah lu nikah tuh sama dia. Pacaran kan gue sama dia, pacaran juga. Bener kan dia udah lulus kan, udah lulus, udah kerja di catering tuh waktu itu. Pacaran sama dia Berapa lama lu pacaran sama dia? 4 bulan. 4 bulan, langsung Jadi nikah? 4 bulan itu dia tiap hari tuh nggak pernah namanya pengennya ketemu gua mulu, Bung. Iya. Sampai orang tuanya marah ya kan. Orang tuanya marah gitu. Kamu jalan mulu ya kan begini, tetangga pada ngomong begini. Ya sampai gua ngomong, Bu, ngapain sih mikirin ngomongin tetangga? Emang Farid jalan sama selfie pakai di tetangga, orang motor-motor Farid, duit Farid, ngapain gak usah didengerin. Akhirnya nikah. Akhirnya orang tuanya udah pusing juga ya kan, sampai mau dipisahin tuh Bung gua sama dia. Dipisahinnya mungkin orang tuanya ngambil jalur nyita HP. Nyita HP dia. Nyita HP dia biar Biar nggak nggak bisa sama lu. komunikasi sama gua gitu kan. Diambil ceritanya HP dia tuh disita. Ya, cuman namanya dia udah tahu gua nongkrong di mana ya kan, rumah gua di mana ya kan. Susah juga ya kan, apalagi anak udah segede gitu kan. Pada akhirnya dia nemuin gua tuh, datang ke rumah siang-siang lah. Dia ngasih tahu kalau PD tuh disita kan. Dia tetap mau nemuin gua lah, jalan sama gua. Karena capek. Dia nggak boleh main Bung, nggak boleh main sama orang tuanya, nggak boleh main. Nah, akhirnya dia speak bohong tuh, mau ke warung. Buat nemuin lo. Nah, padahal dia mau cabut, mau kabur. Oh, mau kabur. Mau kabur. Mau ke warung, speak kan, mau jajan. Setelah dia keluar rumah, dia nemuin gua tuh, langsung dia, udah yuk, ngekos aja lah. Oh, ngekos sama dia. Orang tua nyariin nggak tuh? Nyariin, Ngelaporin polisi nggak? Kan dia bisa kena penculikan tuh. Nyari tahu rumah gua dulu. Oh, nyari tahu rumah gua dulu. Dapat tuh infonya tuh, nggak tahu dari mana tuh. Ketemu sama nyokap ya kan. Ketemu sama nyokap, gua ditelepon ya kan, bokap. Itu orang tua gua jadi tahu kan. Gua diomelin lah sama bokap kan. Ya gak usah bikin masalah lah gitu. Udah kamu ngapain sih, anak orang diajak ngekos nih orang tuanya ke rumah gini-gini. Udah pulangin aja Farid, jangan bikin masalah. Iya deh, udah tuh akhirnya gua ke rumahnya, gua temuin tuh keluarganya dia lah, orang tuanya, pokoknya keluarga besar dia lah. Gua temuin, gua bawa tuh dia. Ya gua ngomong secara baik-baik kan. Gua bilang, Pak, Bu, maaf ya sebelumnya. Selfie sama Farid itu tuh udah sama-sama sayang gitu. Ibu mau pisahin kayak gimana juga nggak bakal bisa. Apalagi mau dipisahin cuma gara-gara jalan terus. Gak usah ini Bu, gak usah terlalu ngatur-ngatur soal percintaan anak ibu lah gitu. Anak ibu tuh udah gede, dia tuh tahu mana yang harus dia pilih lah buat. Gentle juga buat lu ya. Kalau bicara gentle sih. Ini playboy gentle ya, jadi sikap gentle tuh indikasi dengan playboy ya. Ini sampai bapak yang nggak terima itu, sampai mau lapor polisi. Ya terus gue bilang aja, kalau bapak mau lapor aja Pak. Di sini Pak Arik nggak bawa kabur anak bapak. Anak bapak yang minta keluar dari rumah gitu, minta ngekos. Lagi pula Pak Arik kan sama Selfie sama-sama suka, sama-sama sayang ya kan. Cuman bapak nggak seneng gara-gara Pak Arik jalan terus sama si Selfie ya kan. Akhirnya bapak di situ mau misahin. Bapak salah. Namanya bapak terlalu ngurusin percintaan anak bapak lah. Anak bapak tuh udah gede, udah debat tuh, gua debat ya kan. Udah gini aja lah Farid. Kamu kan udah ngomong begitu, sekarang kamu berani nggak? Saya tantangin apa Pak? Habis
habis sisa bawa orang tua kamu kesini. Oke, Hmm. gue terima tuh ya kan. Iya, itu orang tua gue nggak tahu kalau gue mau nikah. Oh. Ya udah, habis sisa Farid kesini sama orang tua Farid. Farid bawa, kita ngobrolin masalah nikah ya kan. Akhirnya gue turutin tuh. Oh. Gue sore balik jam 5, gue nungguin bokap gue balik gawe kan. Setelah bokap gue balik gawe, dia sholat maghrib ya kan. Gue ngomong, ya saya ke rumah cewek ya bentar, mau ngapain? Udah, kesana aja bentar kan. Udah tuh akhirnya bokap gue mau kan. Bokap gue sempet kaget tuh pas di sana diobrolin sama keluarganya dia lah, keluarga besar kan. Akhirnya nikah. Iya, akhirnya gini Pak, anak saya kan sama anak Bapak udah nggak bisa dibilangin nih, disuruh jangan jalan setiap hari, malah jalan terus kan tiap hari. Sayanya di sini diomongin terus Pak sama tetangga ya. Katanya ini saya tuh jalan mulu sama cowoknya setiap hari. Gimana sih itu kan orang tuanya, kan jadinya saya jelek. Udah maunya saya kalau memang Farid serius nikah aja Pak. Gue kaget kan, si Farid nggak ada masalah, Farid nggak ada omongan Pak, saya kan gini-gini. Udah lah ya kan. Ya, Wid minta maaf ya kan, Wid nggak ngomong dari awal, nggak jujur sama ayah dari awal kan, kalau kesini tuh tujuannya mau ngobrolin soal nikah gitu. Ya udah kan, mungkin bokap gue juga ngerasa gitu kan, namanya gue anaknya kan. Udah hari Sabtu pas saya libur saya kesini lagi gitu. Ngelamar ngasih duit lah kan. Akhirnya setelah ngobrol masalah menikah, gue balik kan. Gue balik Sabtunya gue kesana lagi, jadi bener-bener mendadak banget Bang. Kamis malam Jumat gue ngobrolin Sabtu nikah. masalah ini, Sabtu daftar nikah. Jadi singkatnya lu nikah berapa lama bertahan? Ya, itu sama yang kedua. Iya, berapa lama? Sama yang kedua 3 tahun. 3 tahun. Punya anak? Punya anak 2 juga Bang. Oh, jadi yang pertama 2, yang kedua 2, 4. Itu kenapa bisa cerainya? Lu main cewek lagi? Hah? Enggak, kalau istri kedua gue ya mungkin karena baru setahun lulus juga ya, terlalu ngatur. Oh, lu nggak suka. Jadi gue inilah merasa risih gitu. Gue pulang kerja apa pulang ngojek suruh diem terus kan di rumah gitu. Oh, jadi lu bosen ya? Bosen, gue nggak mau. Gue tipe orang orang nggak mau diatur. Jadi istri bukan karena lu selingkuh. Bukan karena tapi bosen. pas selama nikah lu ada selingkuh? Kalau untuk sama yang kedua enggak. Alhamdulillah. Alhamdulillah enggak ketahuan. Tapi selingkuh? Nah, enggak. Enggak ya. Jadi enggak ada selingkuh. Enggak. Ya itu kan gue bilang, gue semenjak Iya. dapat anak perempuan aja itu. Oh, jadi yang aman istri kedua anaknya perempuan dua-duanya? Enggak, cowok cewek juga. Oh, sama yang pertama juga gitu ya. Pasang gitu ya. Ya dari istri kedua sama, anak pertama cowok. Ya beda setahun lebih Jadi sih. cerai karena apa, dia teratur Ya. yang kedua. Terus selang berapa tahun nih nikah lagi? Apa stop? Tahun lebih kayaknya. Oh, setahun lebih nikah. Nikah. Seleksi lagi nih, seleksi alam lagi. Seleksi lagi. Wih, ngeri. Ada berapa yang terbaik? Berapa kandidat yang terbaik? Lagi terakhir sih gue cuma 2. Oh, cuma dua. Cuman tuh ya. Cuma 2 sih. Oh, iya. Nggak lebih ya? Nggak lebih Nggak karena udah capek juga. Oh, capek. Udah mikir. Udah punya otak berarti. Sebelumnya nggak ada. Selama ini nggak punya otak. Iya. Ya, pokoknya sama yang terakhir ini gue udah capek juga. Iya. Jadi mental juga udah berkurang buat nyari cewek lain gitu, minta nomor. Jadi 2, 5 yang terakhir nih. 3 kali nikah berarti lu ya? 3 kali nikah. Ya kalau bisa ya udahlah. Gitu ya. Anaknya berapa kalau yang sekarang? Sama 2 juga. Masih Cowok baik. cewek? Cowok cewek.
Jadi laki 3, Cowok-cowok ya. cewek-cewek 3 dari jumlah keseluruhan tuh. Iya. Kebenaran aja itu dapetnya bener-bener sepasang semua itu. Lu ngidupinnya gimana tuh? Itu yang 3 kali. Lu hidupin tuh 6 anak lu. Jadi kalau yang dari istri pertama itu tinggal sama nyokap bokap di kamar gue yang rumah nyokap lah. Itu lu maksudnya lu ngapain 6-nya? Kalau yang di rumah nyokap sih paling kalau setelah dia pengen es krim, Oh, jajan. gue datang ke situ bawa es krim. Nggak full pribadi. Yang Itu kedua? ditanggung nyokap Istri yang kedua? bokap. Kalau yang istri kedua gue Jadi 4 lu biayain 4 Pak. anak tuh. Pak. Ini apa kerja lu? Serabutan apa aja? Ya kalau sama yang terakhir sih alhamdulillah ya. Maksudnya lumayan lah gitu. Oh, udah meningkat Ya ya. dari Rezeki gua anak kali ya. mungkin rezeki anak juga kan. Iya. Masuk Shopee alhamdulillah. Alhamdullah Kan. ya. Gaji udah bulanan ya. Ya. Malah 5 lah ya sekarang gajinya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Kayak serabutan kuli panggul ya. Enggak ya? Enggak kayak dulu lah gitu kan Iya. sampai manggul-manggul sehari cuma 40.000 kan. Alhamdulillah. Kerja di mobil. Jadi setelah perjalanan cinta fuckboy lau geng, lu ada apa ya? Ada pesan-pesan gitu buat anak muda. Jadi lu merasa bersalah gak sih selama ini lu ngelakuin hal itu? Ngerasa bersalah banget Bang. Iya. Jadi pesan gua buat anak-anak muda nih ya, sekarang ya. Nah. Ya kalau bisa ya setialah sama pasangan lu orang. Ya. Iya. Karena apa? Setia itu mahal apa? Karena Karena setia apa? itu mahal tuh. Iya, itu mahal ya. Ya. Ya jangan sampai Apa tuh? lu hianatin lah, apalagi cewek lu udah sayang ya kan. Ini. Cukup satu aja lah. Jadi lu baru mikirnya sekarang ya? Iya. Itu aja sih pesan gua lah. Usaha-usaha lo gitu ya? Buat ABG cowok-cowok sekarang. Ah. Udahlah satu aja. Capek main cewek mah. Capek apa udah dibatin? Apalagi kalau selingkuhannya nggak ada duit ya kan. Ngabisin duit lu doang ya kan. Jadi selingkuhan lu sudah berduit ya? Iya kalau mau selingkuh ya carinya yang Jadi meninggal lu- lah gitu. Tadi lu baru berpesan-pesan jangan setia sacer, lu ngajarin lu selingkuh juga harus ada duitnya. Gimana yang benar? Ya bukan. Kalau bisa ya jangan selingkuh Oh, iya, gitu. selingkuh. Cuman ya kalau memang karakter dia Doyan selingkuh. doyan selingkuh apa doyan main cewek ya cari selingkuhannya yang berkelas lah. Oh gitu. Jadi nggak terlalu ini terlalu boros gitu. boros juga buat kantong lu ya kan. Dengerin tuh ya, anak-anak muda. Lu jangan selingkuh, kalau mau selingkuh cari yang kaya. Yang ngukur gaji aja deh. Kalau UMR sih nggak masalah ya kan. Lu pesan-pesan dari Legend of Fuckboy Priok. Untuk sesi ini sekian boy. Itu dari Farid. Fuckboy Jakarta anjing.